Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Anajmi Salim dari kelas manajemen A reguler. Di sini saya akan mencari artikel tentang SIM dan SIA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Apa itu saham? Sebenarnya pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi, saat seorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut, sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Sedangkan pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Yang kedua adalah segmen saham berdasarkan perusahaan. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler. Yang pertama, pasar reguler, transaksi dilakukan dalam suatu lot perdagangan atau round lot. Dalam satu perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Yang kedua adalah pada pasar tunai. Transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaiannya transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga adalah pada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perusahaan selama 5 tahun terakhir ya. Oke, di situ sudah ada tabelnya. Kita lihat ke bawah. Saya akan menjelaskan tentang data yang di atas. Perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan berlokasi di Kalimantan Selatan, sedangkan perkebunan dan pabrik pengolahan anak perusahaan berlokasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Sulawesi. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham bisa kepada masyarakat pada tanggal 21 November 1997 sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal sekitar 500 per saham dan harga penawaran sebesar 1.550 per saham. Data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan tersebut, perusahaan ini selama 5 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan tersebut, yaitu 1. Total aset mengalami kenaikan. 2. Total liabilities penurunan. Total equity kenaikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi turunnya saham. Yang pertama adalah dari faktor internal. 1. Aksi korporasi perusahaan. Yang kedua adalah baik buruknya fundamental perusahaan. Yang ketiga adalah kinerja perusahaan di masa depan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama,
ekonomi makro. Tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret harga saham naik atau turun. Yang kedua adalah kurs rupiah terhadap dolar. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Yang ketiga adalah panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tentu bisa membuat resah investor. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan disahkannya UU Cipta Kerja contohnya menjadi salah satu pendorong laju beberapa waktu lalu. Harga saham emiten di sektor perbankan dan konsumen tidak terpengaruh kebijakan tersebut, termasuk demo anarkis yang terjadi. Yang kelima adalah kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Istilah dalam saham pertama adalah HK. HK adalah hajar kanan, artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga over dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Yang kedua adalah haki. Haki adalah hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Yang kedua adalah bullish. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish berasal dari kata bull, yaitu banteng, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Yang kedua adalah bearish. Sementara bearish merupakan lawan kata dari bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Bearish berasal dari kata bear, beruang, adalah kondisi pasar yang artinya market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Kemudian lot. Lot adalah satuan standar transaksi beli dan jual saham. Yang kedua adalah fraksi. Fraksi harga adalah perubahan pergerakan kenaikan atau penurunan harga saham yang ditransaksikan di BIE. Dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUPS. Untuk dividen sendiri biasa berbentuk tunai ataupun saham lagi. Yang kedua adalah come date, adalah hari di mana masih mendapatkan hak dividen sampai ditutup pada akhir perdagangan di BI jam 4. Bid adalah penawaran atau minat beli, antrian beli saat bursa berjalan. Offer adalah penawaran jual, antrian jual saat bursa berjalan. Yang kedua adalah cut loss, adalah upaya menjual saham saat dalam posisi rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau banyak. Kemudian capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Yang terakhir, capital loss adalah kebalikan dari capital gain, yang yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menabung di bank atau menabung saham. Pertama, menabung adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang untuk disimpan dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika kita perlukan. Sedangkan berinvestasi adalah kegiatan menyimpan uang untuk kebutuhan yang lebih panjang atau jangka panjang dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan lebih. Perbedaannya antara lain, kemudahan dalam mengakses. Dengan menabung kamu bisa mengakses uangmu kapanpun dan dimanapun. Kedua, berbeda dengan investasi. Saat kamu menginvestasikan sejumlah uang, maka kamu gak bisa mengakses hasil investasinya mendadak karena ada ketentuan periode pengambilan hasil investasi tersebut. Kedua adalah risiko dan bunga. Bicara soal risiko, menabung bisa dikatakan punya risiko yang sangat kecil karena sistem keamanan yang sudah cukup canggih dan tentu saja terpercaya. Semua nasabah dari bank tertentu juga pasti akan menikmati bunga tabungan tahunan yang ditambahkan pada rekening mereka masing-masing. Namun, jumlah yang diberikan tentu saja tidak terlalu besar. Karena potensi imbal hasilnya lebih besar, maka risiko akan kehilangan dalam investasi pun lebih besar ketimbang tabungan. Yang ketiga adalah bentuk atau produk. Tabungan pada umumnya berupa uang yang disimpan di bank sebagai tabungan atau deposito. Dalam investasi pun terdapat beberapa jenis produk. Namun, pada umumnya ada dua jenis investasi, yaitu investasi melalui aset real yang dapat kita lihat bentuk fisik seperti emas dan properti, rumah, dan lain-lain.
Ada juga investasi dalam bentuk keuangan yang dilakukan melalui berbagai produk pasar modal seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah fungsi. Fungsi dari tabungan merupakan pilihan yang tepat karena dapat kita gunakan suatu waktu. Yang kedua, sementara investasi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dari hasil pengembangan aset yang kita miliki. Kelima adalah kemudahan akses dalam simpanan. Poin pertama adalah saat menyimpan atau menabung, kamu mungkin hanya perlu memindahkan uang tersebut ke bank atau meminta bank untuk melakukan pendebatan secara langsung dari tabungan. Poin kedua adalah investasi yang prosesnya seperti membeli sesuatu meskipun prinsipnya sama seperti bank, yaitu memindahkan uang ke sebuah rekening. Keenam adalah profit investasi lebih besar. Ketujuh, profit tabungan rendah tapi minim risiko. Yang kedelapan adalah pilihan investasi beragam. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba rekis. Yes, cek email verified 5 hari. Oke, sudah ada email. Oke, di sini saya akan mencoba login ya, karena saya sudah punya akunnya. Jadi kita masuk saja langsung dengan ini. Lewati, oke. Nah, ini akun saya. Oke. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.